Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Furqani Makkiyatun illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ila rahiman famadaniyun wa hiya sab'un wa sab'una ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang sangat luas kasih sayangnya, Ar-Rahimi ya, Ar-Rahman itu sangat luas kasih sayangnya sehingga semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Ar-Rahim abadi kasih sayangnya sehingga terus sampai akhirat. Ya Ar-Rahman. Ini harus sudah mulai hafal ya. Tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kan dua kata sifat dari satu kata kerja yang sama. Fi'il madinya sama, fi'il mudhari'nya sama, masdarnya juga sama. Tapi begitu dijadikan isim sifatnya apa? Di sini apa nih? Rahman, Rahim, apa singkatnya? Isim fa'il. Dan begitu isim fa'il ada dua variasi. Ya. Jadi Rahman dan Rahim ini isim sifat, isim fa'il. Jadi fi'il madinya sama, mudhari'nya sama, terus masdarnya sama, fi'il amarnya sama kesannya semua. Yang beda di mana? Isim fa'ilnya, isim maf'ul sama. Oh, berarti ini dua-duanya kata sifat. Hanya apa yang membedakannya gitu? Ya. Di dalam bahasa Arab kalau beda huruf itu beda makna. Beda huruf, beda pola, beda cetakan, beda wazan itu. Nah, ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa fi'il madinya? Rahimah ya rahamu rahmatan masdarnya. Ya. Kalau pakai super tasrif rahimah ya rahamu irham la tarham. Nah, ini rahimun rahmanu gitu. Simpelnya Rahimun, Rahman, Rahimun juga ada Rahimun. Itu nggak dipakai buat Allah. Yang dipakai untuk Allah Rahim, Rahman. Isim maf'ulnya sama apa? Marhumun. Marhamun, marhamun, mirhamun. Masdarnya rahmatan. Gitu, Bir. Oh, jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berarti tentang rahmat gitu. Nah, tinggal apa yang bedanya? Apa bedanya rahmat pada kata apa? Ar-Rahman dan apa bedanya rahmat pada kata Ar-Rahim? Tapi dua-duanya tentang rahmat. Rahmatnya apa? Kasih sayang, kepedulian. At-tafadhul wal ihsan. Rahmat itu apa? Kepedulian, memberi dan memperhatikan, itu namanya rahmat. Kalau kita mah, kalau manusia mah rahmat itu riqqatun fil qalbi. Jadi apa? Tersentuhnya hati. Ingin berbuat baik. Misalkan kita melihat aduh ada kucing apa? Pincet, kakinya pincang. Terus kita di hati gimana? Aduh, kasihan. Nah, itu rahmat namanya. Tapi kalau kayak kucing pincang nggak ada itu, berarti nggak ada rahmat di hati kita. Ada anak kecil nangis, kita tuh kenapa ya? Ada ingin membantu, ada ingin apa? Itu rahmat namanya. Kalau untuk manusia. Ada teman jatuh, kepleset gimana? Ada perasaan ingin nolong, masih sakit, begitu. Berarti ada rahmat di hati, ada rahmat itu. Ada kasih sayang. Tapi lamun ayanu labu kalangano yang sedikit itu paling nggak ada rahmat. Nggak ada rahmat di hatinya, nggak ada rahmat. Gitu.
Ada yang mengemis, kasihan. Walaupun belum tentu masih belum tentu. Tapi ada minimal ada apa dulu? Nah, riqah itu apa? Tersentuh, sensitif, tersentuh, terenyuh. Nah, itu rahmat. Nah, kalau Allah mah itu tuh Allah kan bukan manusia, nggak ada hati. Allah mah at-tafadul wal ihsan. Mutlaqut tafadul wal ihsan, berbuat apa, memberikan karunia, memberikan perhatian, bagi namanya rahmat. Nah, tapi apa bedanya nih? Ini harus sudah mulai ini nih. Jangan diulang-ulang lagi ya. Harus sudah mulai ngerti. Oh, ar-rahmat ini, ar-rahmat gitu. Nah, bedanya apa? Banyak tafsir yang membedakan rahmat pada kata rahman dan rahmat pada kata rahim. Yang paling populer nih. Ya, ini suka diterjemahkan dari dulu di pesantren-pesantren kita, di para kiai kita, para ulama kita. Rahman itu diantaranya itu rahmat yang berkaitan dengan nikmat-nikmat besar. Jadi ar-Rahman itu artinya pemberi rahmat yang besar-besar, itu rahman. Pemberi nikmat-nikmat yang gede, nikmat-nikmat pokok lah gitu. Itu rahmat namanya. Coba apa nikmat pokok? Yang apa? Yang menjadi penentu ada tidaknya nikmat yang lain apa? Apa nikmat pokok? Hah? Apa coba? Yang tanpa itu nggak ada nikmat yang lain. Apa? Hah? Akal. Apa? Ini apa? Hidup. Yang menjadi apa? Pintu untuk nikmat lain, hidup. Satu, nikmat hidup. Gede nggak nikmat hidup? Ya, ini semuanya coba. Kenapa kita sekarang dapat nikmat apa yang kecil-kecil? Apa yang kecil-kecil? Pakaian, makan, itu kecil. Kenapa kita bisa pakaian, makan, minum? Kenapa? Ya, karena kita hanya hidup. Nah, maka berarti hidup itu rahmatnya besar. Iman, Islam. Kenapa? Saya punya ilmu ya. Gaya hirup, terus kesirup Islam deh. Jadi ngaji. Oh, berarti ilmu itu dari itu. Apa rinciannya? Itu namanya rahmat. Ar-Rahman itu gitu. Jadi ketika kita mengatakan Ar-Rahman, artinya menyebut Allah, gitu, memuji sifat Allah sebagai apa tadi? Pemberi rahmat-rahmat atau nikmat-nikmat, perhatian-perhatian yang pokok, yang utama, gitu, yang besar, yang pokok. Paham? Nah, kalau Ar-Rahim apa berarti? Sebaliknya apa? Berarti sifat Allah sebagai pemberi nikmat-nikmat yang bukan kecil. Jangan cuma kecil, ya detail. Kalau tadi mah globalnya, gedenya ini mah ya kalau rinciannya lah gitu. Itu rahim. Allah teh enggak cuma ngehidupin kita, dikasih anggota tubuh, gitu. Nah, itu rinciannya. Gini ya. Oh, dikasih juga anggota tubuh bukan hanya ada berfungsi, bisa melihat, punya perut, bukan hanya punya perut, dikasih juga isi perutnya, bisa makan, kayak gitu. Itu dimana detailnya gitu, rincian-rinciannya. Allah teh nggak hanya ngasih iman Islam, kita teh juga dikasih nikmat belajar, gitu ya. Nggak cuma belajar, dikasih juga nikmat paham, gitu. Nggak hanya paham, mengamalkan, itu. Jadi detail-detailnya, ngerti nggak? Kayak di sini, masjid ini, yang utamanya apanya dari masjid? Yang utama apa? Pokoknya apa? Bangunannya. Sebetulnya asal ada bangunan gitu ya, ada tembok atau penghalang kiri kanan, ada atap, selesai kan? Masjid. Tapi detailnya apa detailnya? Ya, ada kipasnya, ada apa lagi? Lampunya, ada jamnya, ada soundnya, mic-nya, kabelnya, mimbarnya, mejanya. Nah, itu namanya apa? Detailnya gitu. Betul? Nah, ulangi. Ar-Rahman apa?
sifat Allah sebagai apa? Pemberi nikmat-nikmat yang besar atau pokok, gitu ya. Kalau Ar-Rahim sifat Allah, bukan nikmatnya, sifatnya. Kalau Ar-Rahim itu apa? Sifat Allah sebagai pemberi nikmat-nikmat yang rinci atau detil dari yang tadi. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada satu begitu yang membedakan. Maka mundur nama kieu ngalogat teh kudu bisa. Ar-Rahmani sifat Allah anu masihan nikmat ageng di dunia gitu. Nikmat di dunia. Karena akhirat juga nggak akan dialami kalau kita nggak ke dunia dulu, hidup iman Islam. Kalau Ar-Rahim sifat Allah anu masih nikmat alit gitu. Ya. Nikmat-nikmat dunia akhirat. Terus sampai ke akhirat. Nah, besar kecilnya itu bukan bahwa nikmat ilmu kecil, bukan dan mengecilkan nikmat, tapi sebenarnya bukan besar kecil. Kalau bahasa Arabnya itu sebetulnya apa? Kalau roh ar-Rahman itu jalailun ni'am, al-mun'im bi jalailin ni'am. Kalau ar-Rahim al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Sebetulnya terjemah yang tepat bukan besar kecil, jalailun itu nikmat-nikmat pokok, nikmat-nikmat utama, daqaiq dari daqaiq, nikmat-nikmat yang detail, yang rinci. Kayak tadi lah. Ke gambarnya masjid, ke gambar ya. Bayangannya masjid lah gitu. Kebayang kan? Cara membedakan mana nikmat apa? Pokok, mana nikmat rinciannya. Gambarnya kayak gitu. Gitu. Itu satu. Oh, catat, yang penting dulu dicatat. Nanti perhan setiap ngaji wajib bawa apa? Buku pendamping, ya. Biasain. Jadi yang penting itu nggak usah disuruh. Oh, tapi disimak dulu, bukan guru kekarang ngomong tulis, bukan, simak. Wah, udah dapat poinnya baru gitu. Itu ngaji. Bukan apa? Sambil dengerin sambil sekata-kata, bukan, simak dulu. Nah, udah dapat poinnya baru. Nah, gitu. Oh ya gitu. Jadi disimak dulu, cerna dulu, udah dapat. Oh, berarti bedanya tuh. Kata-kata uji. Itu satu. Yang kedua, ya, di antara tafsir yang membedakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahman itu artinya sifat Allah sebagai rahmatnya itu adalah rahmat yang dirasakan oleh semua, itu rahmat. Coba, yang merasakan kebaikan Allah apakah hanya mukmin? Tidak. Kafir merasakan nggak? Itu dari Allah tuh kan, bisa hidup segala macam. Contoh apa? Udara yang didapat semua kan dari Allah semuanya kan, nggak dipilah-pilah kan dalam kehidupan dunia. Apakah yang mendapat kebaikan dari Allah hanya manusia? Hewan dapat nggak? Apakah yang mendapat kebaikan dari Allah hanya ahli ibadah? Utara sholat ke anggar ini mana nikmat, gitu kan? Itu benar ibadah lagi dapat aja nih. Apakah hanya untuk orang alim? Enggak. Nah itu namanya apa? Rahmat pada kata Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman itu makanya artinya nikmat yang sangat luas. Ar-Rahmani, Allah yang kasih sayangnya sangat luas. Sangat luasnya menjangkau semua, nggak dibeda-bedain. Ar-Rahman. Dan yang bisa begitu hanya Allah. Oh kita mah nggak bisa. Kalau mau berbuat baik kadang-kadang hanya kepada keluarga, pada orang dekat, pada orang yang baik ke kita. Berat berbuat baik pada beda agama, udah berat lagi kan? Soal orang rada hese, beda agamanya, beda kelasnya, beda lemurnya, beda keturunannya, beda jenisnya. Orang menjelma itu mah hewan, tuh hese. Nah kalau Ar-Rahman, Allah yang kasih sayangnya apa sangat luas, itu Ar-Rahman. Rahmat wasi'ah, rahmat yang sangat luas menjangkau semua makhluknya Allah. Itu Ar-Rahman. Makanya kata Rahman itu hanya boleh digunakan untuk Allah.
Nggak boleh selain Allah pakai kata Rahman. Kalau selain Allah lafaz Rahman boleh. Seperti Rahim boleh. Misalkan kita ingin menyebut dia ini orang yang penuh kasih sayang, boleh. Rajulun rahimun, ustadzun muallimun rahimun, boleh. Rahim boleh. Tapi kalau Rahman nggak bisa. Nggak boleh nanti misalkan huwa rajulun rahman, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Muallimun rahman, nggak bisa. Ya, paling rahim pakai kata sifatnya pakai rahim atau rahim. Ya. Nah, itu Rahman, ya. Jadi apa? Yang tafsir yang kedua Ar-Rahman itu sifat Allah yang rahmatnya apa? Luas, tanpa batas, dialami semua itu Rahman. Nah, kalau Rahim artinya apa? Rahim itu artinya tentang rahmat yang terus ada sampai ke akhirat. Itu Rahim. Makanya kalau Rahman itu tentang jangkauannya yang luas, kalau Rahimah tentang waktunya yang terus nikmat Allah itu ada sampai ke akhirat. Nah, kalau di akhirat siapa yang ngerasain nikmat Allah? Siapa? Semuanya enggak. Di akhirat mah hanya untuk mukmin yang masuk surga. Mukmin itu mukmin aja di akhirat. Mukmin itu, nah itu Rahim. Di Ar-Rahim itu khusus tentang langgengnya nikmat Allah yang sampai akhiratnya, di akhirat dirasakan oleh orang mukmin. Mukmin mah di antara bentuk kasih sayang Allah pada mukmin, lamun mukmin dan berdosa dan dosanya enggak Allah ampuni, dikeum heula di neraka. Ya. Di steam heula di neraka. Digosok di ini sebanyak dosanya. Karena surga hanya cocok untuk orang-orang bersih yang sudah dimaafkan Allah. Jadi kalau ada kotor, tapi mukmin kamu hanya kotor, cuci dulu, gitu. Nah nyucinya yang kumaha kadar dosa. Ya, itu Rahim. Semuanya orang mukmin dapat kasih sayang Allah. Paham tuh? So kudu apal kita dua eta. Jadi kita jangan apa? Bingung, bukan bingung, jangan lupa lagi, ya. Udah dibahasnya, jangan Allah gitu. Udah di benak kalian coba harus sudah ada. Oh Rahman tuh ini, Rahim ini, harus gitu. Ya, makanya cara nerjemahnya gitu, coba. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang bisa gitu ya, kalau disingkat nih, memberi gitu bisa. Nikmat-nikmat pokok, Ar-Rahimi yang memberi nikmat-nikmat rinci detail gitu, bisa gitu. Kalau dulu suka nikmat-nikmat gede, Ar-Rahim nikmat-nikmat letik, boleh gitu, nikmat besar nikmat kecil. Tapi bukan berarti memperkecil nikmat ya. Atau yang kedua apa tadi gimana? Ar-Rahmani yang luas kasih sayangnya, Ar-Rahimi yang kekal kasih sayangnya sampai akhirat. Nah gitu cara ringkas nama. Bisa? Sok mau bere 3 menit. Oh, dimaknai, kita sapi. Kita nerjemahkan bismillahirrahmanirrahim. 3 menit.